Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa pada pagi hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu 7 Maret 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang bersujud di hadirat-Mu Tuhan, seraya menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kiranya Allah boleh berkenan. Kami datang menyembah-Mu di dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu. Dan kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Terlebih kami mau hidup dan dituntun oleh firman-Mu. Dan kini kami mempersiapkan diri untuk mendengar, membaca, dan merenungkannya. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kuasai dan terangi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama untuk edisi Minggu 7 Maret 2021 ini, yaitu dari 1 Korintus pasal 3, ayat 10 sampai 23. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kepas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Berbahagialah kita yang masih mendengar firman Tuhan lalu merenungkannya dalam kehidupan. Amin. Nah saudara-saudara, satu
tema untuk merenungkan firman ini, yaitu apa dasar hidupmu? Apa dasar hidupmu? Dalam bahasa ibu kita, apa tuna peperandangan katuanmu? Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semakin tinggi sebuah bangunan, maka semakin dalam fondasi yang harus ditanam. Tidak hanya semakin dalam, tetapi fondasi itu harus kuat untuk menahan seluruh beban bangunan, sehingga bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh walaupun badai atau goncangan datang menyerang secara tiba-tiba. Hal ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya sebuah dasar yang kuat. Nah, saudara-saudara, melalui perikop kita, Paulus ingin menjelaskan mengenai apa yang menjadi dasar utama dan satu-satunya dalam membangun jemaat. Nampaknya orang-orang di Korintus kembali diperingatkan oleh Paulus bahwa Kristuslah dasar dari semuanya. Ayat 11 ya, saya bacakan kembali. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Selain dasar yang sangat penting, yakni Yesus Kristus, hal yang perlu juga kita perhatikan ialah bahwa bagaimana orang membangun di atas dasar itu. Ayat 12-13. Sebab tidak bisa kita pungkiri bahwa kita memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Ada orang yang membangun dengan emas, atau perak, atau batu permata, atau kayu, atau rumput kering, atau jerami. Namun semuanya itu kelak akan diuji untuk menentukan bagaimana kualitas dari apa yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, tentu ini menjadi sebuah perhatian dan perenungan kita pada pagi hari ini. Sungguh kita percaya dan kita menerima, bahkan kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar kehidupan kita. Disitulah kita terbangun dan membangun hidup di atasnya. Bagaimana saudara-saudara membangun di atas dasar yang telah diletakkan itu? Tentu kita harus membangun jemaat, membangun kehidupan pribadi kita dengan menguduskannya. Karena hidup kita akan diuji di hadapan Tuhan. Apakah kita terbakar atau apakah kita tetap hidup? Nah, olehnya itu saudara-saudara, jadikanlah hidup saudara sebagai bait Allah yang kudus. Jadikanlah hidup saudara-saudara sebagai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang selalu melakukan kehendak dan firman Tuhan. Sehingga semua kita yang telah dibangun di atas dasar yaitu Yesus Kristus akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang tahan uji, yang tahan dalam kondisi apapun. Percayalah saudara-saudara, hidupmu akan ditopang oleh Yesus Kristus. Olehnya itu, jadilah sebagai anak-anak Tuhan yang membangun bait Allah, yang membangun rumah Tuhan untuk tetap menjadi berkenan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah sendiri hidup dalam kehidupan kita sebagai bait Allah. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Engkaulah dasar satu-satunya kehidupan kami. Tidak ada dasar lain yang bisa kami membangun hidup supaya kami hidup di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah datang dan kami dengarkan bersama, mengisi kehidupan kami yang akan menjadi tuntunan kehidupan kami di dalam
menjalankan hidup kami di dalam beraktivitas dan terlebih untuk menyembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa menerangi kehidupan kami, dan biarlah hidup kami tetap menjadi berkenan kepada Tuhan. Hidup kami sebagai bait-Mu untuk Engkau tinggali, diami Tuhan. Kiranya terus kami sucikan dan kuduskan, dan kami boleh berkenan kepadamu. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah raya bersama, menguduskan dan merayakan hari yang Engkau kuduskan ini. Kepadamu kami berserah, tuntunlah kami sehingga perayaan kami bersama, ibadah kami bersama, walaupun itu dilakukan secara daring, namun berkenan di hadirat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap kehidupan umat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, sungguh banyak saudara-saudara kami yang bergumul di sekitar kondisi kesehatan karena mereka sakit. Baik anggota jemaat maupun saudara-saudara kami di luar gereja-gereja yang lain yang mendengarkan renungan ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan melawat mereka, menjamah dengan kuasa-Mu, memberkati segala upaya perawatan, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah, ataupun di tempat-tempat yang lain. Kami tahu Tuhan, Engkau mengerti tentang pengharapan anak-anak-Mu. Olehnya itu Tuhan, nyatakanlah kuasa dan kasih-Mu, karena kami percaya mujizat itu akan selalu nyata. Bapa di sorga, juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul di sekitar pekerjaan atau usaha. Banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan dan berusaha membangunnya kembali. Dan kami doakan kiranya mereka semua membangunnya di atas satu dasar, yaitu Yesus Kristus. Sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu dan mereka memperoleh berkat-berkat-Nya. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, mereka yang dalam pertumbuhan, mereka yang dalam pendidikan, mereka pun rindu untuk menjalani kehidupan ini bersama Tuhan, terlebih di dalam menuntut ilmu. Sudah terlalu lama mereka memiliki kerinduan untuk kumpul bersama dengan teman-teman. Namun kami percaya Tuhan, ada saat di mana Tuhan membuka kesempatan bagi kami untuk dibebaskan dari tekanan karena adanya pandemi virus corona. Bapa di sorga, kami doakan kiranya Engkau tetap memberikan hikmat kepada pemerintah kami, supaya mereka memperoleh hikmat dan kebijaksanaan untuk menata dan memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Segala persoalan yang terjadi di dalam negara kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Tuhanlah yang berkuasa dan berkehendak, supaya semuanya itu dapat dijalani dan dilakukan oleh pemerintah kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, pada kita di pagi hari ini, selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Haleluya.